gitu, bahwa faktanya emang 10% orang terkaya di Indonesia income-nya tuh ningkat drastis tahun 80-an awal. Apakah ini karena tiba-tiba mereka jadi produktif gitu, ada revolusi mental di kaum mereka gitu? Kayaknya enggak ya. Ini mungkin yang nonton kan kayak apa nih, teori konspirasi nih gitu. Apa namanya, cocok logi gitu-gitu. Cuman yang bikin beda kita sama kaum kaum seperti itu adalah kita pakai data. Jadi memang secara aturan boleh misalnya bank cuma nyimpen 10% dari uang yang kita taruh di bank. 90%-nya Wow, mereka wah, pinjemin lagi. Itu Fakta men. dulu ya. Sekarang bukannya udah nol. Nah, tuh makin 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 longgar lagi kan gitu. Lu inget kan Gi, sekarang politikus suka bilang, "Oh, kita bakal mengundang Tesla investasi di Indonesia gitu. yes, Investasi luar yes. termasuk gitu kan." Nah, itu satu cara dan itu cara yang memang bener gitu. Ada orang luar naruh duitnya, dibikin pabrik di sini gitu kan, uang muter, ada pekerjaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore mungkin ya teman-teman sekarang lagi nyimaknya podcast Kodopolitan bareng dengan teman-teman dari mungkin aku bisa bilang komunitas Bitcoin kali ya, Betul atau emang misalnya namanya itu. oke ya komunitas Bitcoin. Indonesia. Ya di sini ada Mas Riki Saif, ada Mas Dimas dan ada Mas Bani gitu ya. Apa aja sih yang akan kita bahas sebelum ke sana? Ada beberapa topik atau landasan yang kita mau, aku mau mention dulu nih. Jadi, kenapa ini diadakan? Nanti akan ada 2 episode tentang Bitcoin ini. Yang pertama, di sini kita akan bahas dulu tentang apa sejarah dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kenapa ini diadakan gitu ya? Kita ada conference ketiga Bitcoin di Indonesia. Lebih tepatnya ada di Bali ya, nanti tanggal 26 sampai 27 Oktober gitu, 2023. Jadi dari 2021, 2022, dan ini yang ketiga di 2023. Di sana ada beberapa event, mungkin nanti di akhir aku akan jelaskan detailnya seperti apa. Tapi yang sekarang fokus dulu sama materinya dan apa membuka wawasan tentang Bitcoin itu sendiri dan juga beberapa hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah teman-teman bayangkan atau teman-teman tahu, tapi kita akan bahas. Oke, selamat pagi, selamat sore, pagi, siang, gini. Susah banget ya kalau podcast record tuh nyebut kita jam berapanya itu. Nah, kita santai aja karena ini bukan bentuknya sampai ada Q&A dari penontonnya, tapi kalaupun ada perlu, nanti bisa di seksi komentar di bagian YouTube-nya atau di TikTok atau di Instagram nanti ya, bisa kita jawab gitu. Nah, um, ya sebetulnya Bitcoin mungkin beberapa sebagian kecil orang di Indonesia sudah tahu, bahkan sudah familiar dengan cryptocurrency atau bahkan sampai ke teknologi blockchain itu sendiri gitu. Nah, tapi untuk Bitcoin karena dia relasinya dengan uang, mungkin ada beberapa per kontra yang dihadapi di sini. Nah, supaya teman-teman di sini audiensnya Kodopolitan atau misalnya teman-teman di luar sana yang baru datang juga ke channel ini, di sini akan ada tiga poin yang kita bahas paling utama. Yang pertama adalah masalah sistemik apa sih, atau misalnya apa yang terjadi, kenapa Bitcoin ini bisa muncul di permukaan gitu di tahun 2009 ya, 2008 aku lupa. Yes, yes. Ya, sekitar 2009 tahun segitu gitu ya. pertamanya. Terus sudah itu kita lanjut dengan poin kedua tentang apa itu Bitcoin sendiri gitu, dan juga kita akan bahas tentang mitos-mitos yang bersebaran di masyarakat tentang Bitcoin gitu. So mungkin kita buat permulaan topiknya mungkin dari tiga teman-teman di sini, ada Mas Dimas, Mas Tika, Mas Bani. Yang pertama kita bahas tentang bisa dibilang sejarah ya, sejarah kenapa Bitcoin ini muncul, alat tukar atau apapun yang bisa kita luruskan nih. Apa sih yang sebetulnya terjadi kenapa Bitcoin ini bisa muncul di masyarakat gitu. Mungkin dari Mas Riki kali ya. Mas Riki boleh Mas? Boleh, boleh, boleh. Thank you. Jadi kenapa Bitcoin ini dilahirkan, diciptakan gitu. Jadi kita lupain dulu Bitcoin, anggap Bitcoin nggak ada. Dan nggak cuma Bitcoin ya, cryptocurrency, uang kripto lain itu nggak ada gitu. Emang
kayak apa sih masalahnya gitu. Kalau nggak ada masalahnya, ya ngapain kita cuman bikin mainan teh keren gitu kan, blockchain lalalalili gitu. Nah, masalahnya kalau dirangkum itu simple banget, Mas Singgi. Itu adalah fakta bahwa uang yang kita pakai sekarang itu jumlahnya meningkat secara eksponensial. Eksponensial itu apa? Mungkin teman-teman ada yang udah lupa apa namanya pelajaran SMA dulu. Eksponensial itu ningkatnya melengkung ke atas gitu. Jadi naiknya itu kuadrat ya. Pertama naiknya 1 gitu kan, habis itu 2, bukan ketiga tapi keempat gitu. 2 kuadrat. Habis 4 jadi 9 ya, 3 kuadrat gitu. Nah, habis itu jadi 16, seterusnya gitu. Jadi jumlahnya itu ningkat drastis banget secara eksponensial. Dan itu menyebabkan nih yang kita rasain langsung ya. Dan teman-teman juga banyak yang belum tahu, menyebabkan jarak orang kaya sama orang miskin itu melebar. Gitu. Jadi income atau pendapatan orang kaya naiknya lebih gede daripada pendapatan orang miskin gitu. Sama bikin negara jadi rentan krisis moneter. Untungnya kita ngerasain ya, Krismon 98. Itu aku dulu waktu kecil masih kelas berapa? Kelas 2 atau 3 SD gitu. Bingung, tiba-tiba disuruh pulang dari sekolah, terus ngelihat orang-orang ngejarah gitu. Dan ada kisah yang lumayan personal buat aku. Abis Krismon itu, pas balik ke sekolah, guruku bilang, teman kita, bapaknya meninggal. Meninggalnya gara-gara waktu itu dia jadi satpam di sebuah mall di Tangerang, Mall Karawaci, Lipo Karawaci, karena kerusuhan. Dan gue waktu kecil ya nggak ngerti ya, maksudnya apa namanya, ini bencana kenapa sih gitu, kok alasannya penyebabnya apa sih gitu kan. Nah pas gue gede belajar tentang apa Krismon ini, kaget sih. Dan ya itu gara-gara Bitcoin yang bantu gue ngebuka mata gue terkait penyebab Krismon ini gitu. Mungkin ya bicara Krismon, mungkin sebelum lanjut Mas Dimas yang cukup tua buat mengalami Krismon mungkin bisa cerita juga. Oke, thank you. Halo semua, gue Dimas dari Indonesia Bitcoin Conference. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Aku mencoba menjawab pertanyaan yang muncul di kepala aku sendiri. Ketika Mas Ricky mengatakan adanya pertumbuhan uang secara eksponensial dan menyebabkan adanya kesenjangan antara kaya sama miskin ya. Jadi kalau aku bisa coba menjelaskan kenapa sih ada pertumbuhan uang secara eksponensial, itu karena pemerintah ingin membiayai suatu proyek, suatu pembangunan, tapi tidak punya uang. Jadi pada akhirnya dia akan beralih pada mencetak uang sendiri agar bisa membiayai proyek-proyek pembangunan dan juga membayar utangnya. Dan untuk mengenai kenapa ada kesenjangan antara kaya sama miskin, itu karena sebenarnya orang-orang kaya itu memiliki aset rumah, mobil, properti, bisnis segala macam. Ketika nominal dari rupiah itu makin bertambah banyak, berarti kan otomatis rumah tadi yang harganya 1 miliar, tiba-tiba karena nominalnya bertambah, jadi bisa jadi 10 miliar gitu. Jadi seolah-olah dari segi nominal itu kelihatan kaya gitu. Sementara orang yang tidak memiliki aset, tidak memiliki saham, tidak memiliki reksadana atau emas segala macam, itu mengalami tetap miskin gitu. Jadi mereka tetap di sini, tapi kemudian yang kaya tiba-tiba melonjak gitu, karena karena punya aset, mereka bisa mempertahankan daya belinya. Nah, mengenai Krismon sendiri 98 itu, kalau Mas
ketahuan ya umurnya ya. Kalau dari Mas Ricky masih kelas 2 3 SMP, SD ya. Saya itu tuh udah kelas 2 SMA. Hmm. Jadi di zaman itu kelihatan ketara banget, saya udah mulai ngerti mengenai uang ya waktu itu ya. Jadi waktu itu saya melihat rupiah itu kan 2000 rupiah per $1. Terus yang kemudian tiba-tiba melonjak jadi 20.000 per $1 gitu ya. Hmm. Dan itu membuat orang tua saya terketir. Ya alhamdulillah waktu itu bapak bekerja di suatu perusahaan oil and gas ya. Tapi tetap aja itu membuat kita jadi harus mengurangi banyak makan gitu. Dan juga tadinya saya ada planning-planning yang mau saya lakukan ternyata tidak bisa gitu. Dan Hmm. saya itu ketahuan bahwa sebenarnya bagi orang yang pegang dolar selamat gitu, aman. Ya, sama Hmm. kayak tadi yang pegang aset, dolar itu kan aset. Jika yang pegang Hmm. dolar tiba-tiba jadi kaya dia gitu. Hmm. Masih bisa mempertahankan daya belinya. Karena yang pegang Hmm. rupiah ya istilah kalau di dunia tech mungkin kena rakpul kali ya di dunia kripto juga. Mungkin kira begitu Mas. Ya, 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 ya. Thank you, thank you. Jadi sampai itu Mas ya, sampai nahan makan. Maksudnya biasanya masak daging jadi masak sayur gitu. Kayak gitu. Mas Iya, Dimas. ya. Jadi sampai kita harus rebalancing our diet lah. Wow, wow. Waduh. Kalau itu aku nggak inget sih. Terlalu kecil buat inget. Dan Iya, mungkin ini aku nambahin data ya, nambahin data apa ke poin yang tadi gitu. Jadi ya kita buka-bukaan lah waktu dulu 98 karena memang 97 ya udah dari 97 itu ada Krismon. Kita jadi punya sentimen sama kaum yang waktu itu dianggap sebagai orang kaya gitu. Nah itu teman saudara kita sebangsa dari etnis Tionghoa gitu. Dan waktu itu kan kita ya benar-benar apa nge-labelin gitu dan merasa bahwa ngejarah toko-toko punya yang kaum Tionghoa itu halal apa namanya nggak apa-apa gitu karena kita dirugiin nih sama mereka gitu. Nah eh, pas aku pelajari penyebab ini muncul gitu ternyata bukan murni dari kaum Tionghoanya sendiri gitu. Ternyata itu adalah hasil sistemik. Benar yang tadi Mas Dimas bilang, hasil sistemik gara-gara pemerintah Indonesia memutuskan untuk merubah regulasi sehingga jumlah uang jadi meningkat. Dan alasannya tadi Mas Dimas bilang itu ya, karena ingin membiayai ekonomi gitu. Jadi alasannya sebenarnya baik gitu. Nah ini datanya aku tampilin. Bentar ya, share screen. Oke. Nah ini diambil dari World Inequality Report tahun 2002. Dan nggak cuma Indonesia, semua negara punya apa namanya grafik seperti ini gitu. Dan dari sini ada dua garis kan ya. Pertama yang merah ini menggambarkan income 10 orang terkaya di Indonesia. Dia megang ya ini tahun 1900 dulu 40% sekian income dari total income yang masuk. Nah, terus yang 50% termiskin, berarti orang dari yang paling menengah sampai yang paling miskin, itu kalau di total semua income-nya, itu nggak nyampe 20% dari total semua income yang terdata. Gitu. Dan tadi kan aku bilang bahwa ada sentimen orang kaya itu jahat gitu, tahun 98. Nah, dari sini terlihat nih, gitu, bahwa faktanya emang 10% orang terkaya di Indonesia income-nya tuh ningkat drastis tahun 80-an awal. Apakah ini karena tiba-tiba mereka jadi produktif gitu, ada revolusi mental di kaum mereka gitu? Kayaknya enggak ya. Jadi apa namanya kalau manusia kan berubahnya nggak bisa tiba-tiba gitu. Jadi apa nih penyebabnya nih gitu? Dan di sisi lain juga memang ya dari sisi kaum menengah ke bawahnya juga berkurang gitu porsi income-nya, persentase income-nya gitu. Faktanya tahun 83 ini emang ada pemudahan. Jadi
buat bank sebelumnya lebih susah buat ngelakuin operasional mereka, buat gali profit, ambil resiko, dibuat jadi lebih mudah gitu. Makanya namanya deregulasi gitu, regulasinya dikurangin gitu. Dan tahun 83, habis itu dirasa kurang, ada lagi tuh tahun 88. Pemicunya apa? Pemicunya benar, memang niatnya baik waktu itu. Jadi Indonesia secara negara tiba-tiba pemasukannya berkurang. Kalau dianalogiin kayak kita, tiba-tiba ada pemotongan gaji gitu karena COVID gitu misalnya pandemi gitu. Nah, Indonesia waktu itu lagi ada pemotongan pemasukan karena kita sebagai pengekspor minyak tiba-tiba ngerasain harga minyak jatuh. Harga minyak dunia tiba-tiba jatuh gitu. Dan waktu itu diputuskanlah buat ngelakuin deregulasi ekonomi ini. Bikin bikin bank jadi lebih gampang, minjemin duit jadi lebih gampang gitu. Kalau gue baca di Wikipedia bahkan bilangnya orang-orang bank itu kaget pas tiba-tiba ada deregulasi. Mereka merasa kagak di brief dulu gitu. Wah, tiba-tiba dapat kemudahan nih gitu, kaget mereka. Nah, supply uang akhirnya jadi membengkak. Nah, ini yang mau aku tunjukin. Itu di apa namanya? Di semua negara, nggak cuma Indonesia. Ini supply uang M2, eh, udah berbagai macam jenis uang ya, ada deposito, ada uang kertas, uang logam, macam-macam. Itu di total. Nah, di sini terlihat eh, 8 tahun 1980-an masih lumayan landai. Nah, habis itu pelan-pelan ningkat dan ningkatnya eksponensial. Ini yang aku bilang tadi eksponensial gitu. Melengkung ke atas. US dollar kayak gitu sama ini melonjak drastis gara-gara COVID pandemi gitu kan. Makanya sekarang juga goyang ekonominya. Lagi coba diturunin supply uangnya. Dan ini Cina gitu. Sama renminbi yuan sama. Ini Singapura gitu, sama. Semuanya sama. Nah, ini yang bikin tadi jadi apa namanya nggak stabil dan jadi inflasi. Kenapa? Uangnya banyak gitu kan, uangnya beredar banyak gitu. Cuman barang-barang, produksi, jasa-jasa emang ningkatnya eksponensial juga gitu. Nah, kalau ningkatnya nggak eksponensial, yang mana faktanya juga emang kayak gitu, teman-teman bisa lihat di apa GDP Indonesia atau dimanapun, ningkatnya tuh garisnya lurus kok gitu. Emang ningkat benar, tapi garisnya lurus gitu, nggak eksponensial. Nah, akhirnya ujung-ujungnya bakal inflasi. Inflasi itu yang bikin ntar orang kaya pinter mereka. Nah, tadi Mas Dimas bilang ya, mereka nggak mau nabung uang. Mereka bakal investasi di properti, di saham, gitu, reksadana, macam-macam. Nah, itu karena mereka berbondong-bondong ke sana, harganya naik, gitu. Harganya naik, cuman orang-orang miskin yang cuman bisa nabung di celengan gitu, itu apa namanya ya uangnya kegerus terus. Tapi rasanya itu nggak langsung apa namanya turunnya itu pelan-pelan ya nilai uangnya gitu. Baru parah itu pas 98 ini, 97 98 gitu. Nah, terus habis krisis ya jadi lebih adil, oke, jadi lebih seimbang orang kaya sama orang miskin income-nya. Eh, naik lagi sampai sekarang. Nih, ini datanya kelihatan mungkin lebih naik turun karena datanya lebih rapih ya dibanding dulu zaman penjajahan. Ini kita dapat data yang lebih precise, kelihatan nih naik turunnya, tapi trennya sama kok. Yang kaya makin kaya karena mereka bisa invest di properti, saham, bikin bisnis gitu. Dan yang miskin makin miskin. Gitu. Dari sini gimana Gih? Lo sebagai newbie ada pertanyaan nggak? Tadi newbie di Bitcoin gitu misalnya. Oke. Kalau dari sejarah sih apa ya sebutannya tuh
mind blowing sih dalam konteks kenapa ini nggak pernah diceritakan dalam pembelajaran sekolah gitu. Iya, nggak pernah kan? Nggak pernah honestly. Hmm. Hmm. Dan apakah emang ini yang dihalangi untuk diinformasikan atau sebaliknya bahkan kebanyakan orang Indonesia itu tidak tahu justru apa yang terjadi tentang ekonomi di negara ini gitu. Yang dampaknya dari mana, termasuk salah satunya gue sendiri. Ini kok bisa kayak gini gitu kan, jadi lucu gitu kayak permainan banget gitu. Yes, yes, Dan yes. ya kalau secara pemahaman awam ya, kalau gue Mhm. ya mungkin udah tahu Bitcoin tapi nggak tahu tentang sejarah ini, tapi pas dengar ini wah kayak gini ya. Artinya apakah benar nih? Artinya Bitcoin itu pengen menyelesaikan masalah ini, tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah ini atau beda hal Hmm. sebetulnya gitu. Hmm. Hmm. Pertanyaan yang bagus. Dan itu dijawab langsung sama yang bikin Bitcoin. Jadi kalau kita misalnya googling, eh ini gue kelihatan kan ya, gue nge-share bukan Yes, tabnya kan, langsung itunya. ya, semua satu browser Eh, baik. eh, P2P Foundation, Bitcoin, Satoshi. Hmm, Gue boleh nambah sedikit nggak? boleh, boleh. Jadi kan kalau bisa dibilang kenapa ini nggak pernah dipelajari di sekolah? Karena sebenarnya uang itu adalah salah satu bentuk mengontrol masyarakat, form of Ah, people. Sama kalau masnya Mas Singgih baru pertama kali tahu ini mind blowing, saya juga pertama kali mengetahui ini justru lebih mind blowing lagi karena saya belajar sampai ketika bagaimana rupiah itu pertama kali dibuat gitu setelah perang dunia setelah kita merdeka gitu. Dan ternyata dari kalau kita belajar sejarah itu rupiah itu sudah mengalami hiperinflasi 2 kali. Tapi Bukan di Indonesia 98 doang ya? Yang pertamanya hanya kapan tuh, Mas? 98, hmm, 1960 ketika zamannya PKI itu. huh, Kemudian ketika kita merdeka 1950-an itu ada pertama itu ada namanya kan ketika kita merdeka kan kita belum punya mata uang. Kita belum punya mata uang dan kita masih memakai gulden ya, gulden yang di backup hmm, sama perak. Tapi kemudian ketika kita menerbitkan mata uang kita sendiri, itu kita mengklaim 2 rupiah itu sama dengan 1 gram emas value-nya. Tapi nggak pernah di backup secara fisik dengan emas. Hmm. Jadi pada akhirnya ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk mencetak uang, nah semau mereka, ya mereka akan mencetak seperti kata Mas Riki tadi untuk membiayai. Dan ketika I itu see. karena orang akan memilih bentuk uang yang memiliki value lebih tinggi dong. Jadi orang waktu itu ketika ORI atau uang rupiah Republik Indonesia itu diterbitkan, orang memilih pakai gulden karena gulden itu lebih tinggi nilainya dan lebih stabil kan di backup sama silver. Sementara Hmm. ORI Hmm. sendiri tidak di backup oleh apa-apa. Tapi Hmm. sama pemerintah kemudian dipaksa ada tentara datang ke rumah-rumah, ke toko-toko dan ke segala Hmm. macam. Bagi yang menerima uang golden, toko ditutup, dia dipukul, dibunuh. Kalau Hmm. kita dengan eh, dengan analogi sekarang kita bisa melihat bahwa hanya rupiah lah yang diterima di Indonesia. Ya. Kita dipaksa Iya, tanda iya kutip benar. menerima rupiah begitu pemberian yang sah. Walaupun kita tahu secara tidak sadar rupiah ini makin lama makin melemah daya belinya. Hmm. Dan Mas oleh Dimas, karena aku pernah mungkin aku izin motong bentar ya, karena tadi informasi ya, itu cukup berat tuh. Sebetulnya ada nggak sih atau eh, dokumen atau buku atau apapun yang memang bisa dipelajari di luar sana yang mendetail tentang sejarah ini? ada artikel Medium yang tadi ku share yang di grup tadi Telegram bisa dibaca. Ya, nanti Mas Singgih taruh di deskripsi ya. Oke, oke, Hmm. oke. Tapi aku mau singkat aja ya. Jadi dari situ kan ada juga Golden kemudian pada akhirnya pemasaran. Pas Mhm. 1960 itu juga karena adanya deregulasi kita mencapai hiperinflasi 600%. Makanya satu kelas krisis ekonomi itu maka terjadi penggulingan dari Soekarno menjadi Soeharto gitu. Hmm. Hmm.
Dan kita semua ketika kita lahir udah brojol ini kan kita udah dalam konsep rupiah gitu kan. Betul, betul. Betul. Kita tidak mempertanyakan lagi karena kita kayak we are born in the matrix gitu. Kita tidak mempertanyakan why we are in this matrix gitu. Kita tidak waking up gitu. Dan Bitcoin ini memberikan satu feel ya, mau pilih yang mana, apakah tetap tidur dalam matrix atau mau bangun dan wake up and learn gitu ya. Itu mungkin sedikit boleh dilanjut sama Mas Diki. Sorry kalau memotong. Nice. Ini mungkin yang nonton kan kayak apa nih, teori konspirasi nih gitu, apa namanya, cocok logi gitu. Cuman yang bikin beda kita sama kaum seperti itu adalah kita pakai data. Gitu. Jadi tadi yang aku tunjukin kan data tuh. Terus data tentang income kan. Terus yang tadi kejadian sejarah, deregulasi ekonomi itu ada, bisa dicari buktinya gitu. Terasanya konspirasi karena emang nggak diajarin guru sejarah, itu aja. Betul. Nggak ada di pendidikan formal ya. Dan ini minim source-nya gitu loh. Mungkin source-nya diumpetin atau memang karena apa ya? Ya kayak tadi, kayak kalau misalnya apa tadi yang ke rumah-rumah masa itu ya mungkin seperti itu juga. Iya, gue baru dengar loh. Jadi dulu sempat kita lebih memilih uang Belanda, gulden ya, daripada uang rupiah. Dan pemerintah harus maksa. Setelah gulden itu kan ada juga di periode di mana 98 2000 gitu kan, orang lebih memilih atau bisnis lebih memilih megang dolar daripada rupiah. Karena value-nya lebih stabil dan ekspor impor lebih mudah kan gitu. Yes. Jadi karena muncul peraturan Bank Indonesia dan peraturan itu tuh memaksa semua orang harus pakai rupiah gitu. Orang nggak boleh punya income dalam mata uang asing. Kalaupun dalam mata uang asing harus konversi ke rupiah. Ujung-ujungnya malah jadi ya itu tadi soft rug pull sih. Yes. Karena kita dipaksa memegang rupiah yang secara nyata dan sadar dan sistematis itu dikurangi daya belinya minimal. Sekarang berapa inflasi? Officially 5% per tahun ya. 5% lebih kan? Kalau secara hitungan matematis dalam 20 tahun udah habis tuh daya belinya tuh. Kalau 5% itu konsisten. Itu kan ofisial. Ofisial. Tapi unofficially kalau kita lihat di lapangan itu bisa sampai 10%, sampai 12%, bisa berapa. Semua bapak-bapak yang ngasih uang sayur ke istrinya pasti paham. Bapak-bapak yang belanja gitu pasti paham. Boleh namanya satu lagi nggak sedikit ya? Aku cuma mau ini aja tuh. Boleh. Memancing. Memetik apa namanya? Memetik saya ingin tahu orang lah gitu ya. Kan ada di waktu kita kecil dulu mungkin pernah dengar ada lagu Abang Tukang Bakso ya. Abang Tukang Bakso 500 perak. Mangkok banyak bakso. Aku ngalamin tuh bakso itu 500 perak gitu. Motor aja 30.000. Karena minimal kan 16.000 itu 30.000. Tapi apakah si tukang baksonya makin kaya? Betul. Enggak juga kan? Atau juga tukang parkir misalnya. Tukang parkir dulu tukang parkir bisa kita bayar 200 perak atau 1.000 atau 500 dulu 1.000 kemudian jadi 2.000 sekarang. Tapi apa yang berubah dari semua itu? Apakah sistem pengamanannya lebih aman? Enggak juga. Kalau kita hilang ya sapes juga gitu. Apakah parkirnya makin kaya? Enggak juga. Bahkan sekarang ada di tempat-tempat tertentu harga parkir bisa 3.000, bisa 5.000. Itu pertanyaan-pertanyaan yang coba yang kita harus kita tanyakan, kenapa, why? Jadi itu kan membuat kita masuk ke rabbit hole gitu. Dan balik lagi ya, seperti yang pemancingnya Mas Singgih bilang tadi gitu, bahwa anggaplah Bitcoin nggak ada, anggaplah cryptocurrency nggak ada. Ya itu realita yang kita hadapin, itu masalah yang kita alamin gitu sekarang. Oke. Nah, gue mungkin mau nunjukin ini yang tadi apa namanya? Boleh. Apa namanya? Tadi lu nanya ini kan, secara formal apa sih micunya gitu? Dan gue bilang Satoshi Nakamoto sendiri bilang, maksudnya ini bukan datang dari gue gitu, datang dari orang atau sekelompok orang yang bikin Bitcoin. Nah,
Gua share screen. Ini postingan dia pas pertama kali publish softwarenya tahun 2009. Kalau konsepnya papernya udah dipublish setahun sebelumnya, habis itu dia coding dan jadi terus disebar. Nah, ini nih postingan bersejarah tahun 2009, 13 tahun lalu. Wah, 13 tahun lalu, gila. Dan di sini bilang bahwa akar masalah, ini gue zoom aja ya biar lebih kelihatan ya. yes. Akar masalahnya itu adalah dibutuhkannya kepercayaan gitu. Si bank sentral kita harus percaya supaya nilai uangnya itu nggak dijatuhin. Nilai uang yang kita pakai nggak dijatuhin sama bank sentral. Bank sentral atau pemerintah ya. Mereka kan Yes. dekatan gitu. Nah, cuman fakta sejarah dari uang yang nilainya memang asal klaim gitu kan, fiat istilahnya tuh, uang yang dibilang aja, oh ini nilainya segini loh gitu, ditulis di apa di tulisannya nilainya segini gitu. Uang fiat itu banyak banget breach of trust. Jadi pelanggaran kepercayaan gitu. Dan ini ya karena gue belajar kebuka tuh mata gue tadi sama kayak Mas Dimas. Gue jadi tahu bahwa uang kertas pertama di dunia itu lahir dari negara yang pertama kali nyiptain kertas katanya, Cina. Dan itu abad 11. Dan awalnya buat practicality gara-gara pakai logam kan berat ya. Nah, kertas kan enteng, bisa diselipin gitu, diumpetin di celana dalam gitu kan. Nah, ternyata umurnya tuh cuman 3 abad. Jadi 3 atau 2 abad gitu. Dan cuman 2 dinasti kalau nggak salah. Jadi habis itu nilainya jatuh, pemerintahnya keasikan cetak lebih banyak gitu kan, buat bantu pembiayaan perang dan lain-lain gitu. Atau mungkin pembiayaan negara atau bayar PNS di zamannya gitu. Nah, jatuh dan kejatuhannya yang di abad ketiga itu bikin rakyat Cina sendiri waktu itu kagak mau lagi pakai uang kertas. Jadi mereka abad ke-13 atau 14 itu seterusnya cuman mau pakai uang perak. Gitu. Jadi emang doom to fail. Dan pas zaman pakai logam pun itu juga bisa fail. Failnya gimana? Lewat pemerintah nyetak duit yang koin itu nilainya itu dilute, ditambahin. Jadi yang tadinya perak murni jadi peraknya 90%, terus turun jadi 80% gitu. Yes, sampai sekarang. Ya, maksudnya itu pas biasanya sih habis itu kerajaannya runtuh. Ganti lagi kerajaan baru gitu. Jadi Kayak Roma ya kalau nggak salah ya. betul. Ada tuh. Denarius itu kan ya. Yes. Uang koin Roma itu juga ada kalau teman-teman googling tuh kelihatan penurunan nilainya gitu. Nah, nih penurunan persennya. Jadi balik lagi ke yang tadi dari si Satoshi. Keduanya nih nggak cuma di central bank. Bank berarti ini bank umum ya, bukan bank sentral ya. Banknya itu harus dipercaya buat megang hold our money, nyimpan uang kita dan ngetransferin gitu. Tapi mereka malah minjemin uang itu di wave of credit bubble. Jadi ada masanya di mana minjemin duit gampang gitu. Wah, kita apply rumah ke KPR diokein gitu. Jadi ada semacam bubble gitu kan yang ditiup gitu kan, makin gede. Habis itu pecah. Nah, pas pecah kita jadi susah minjem duit. Ini kayak sekarang nih. Kita lagi startup pada gulung tikar karena memang minjem duit biayanya gede, bunganya gede. Nah, tapi habis itu ntar jadi gampang lagi minjem duit gitu. Makanya wave kan kayak ombak datang dan pergi gitu. Dan pas lagi keras itu bubble-nya pecah, itu uang nasabah hilang sebenarnya.
Gitu. Makanya kan Oh, ingat nggak dulu lu zaman Bank Senturi kasus? menarik nggak bisa kan? Wah, marah-marah kan nasabahnya kan gitu. Gara-gara uang yang nasabah titipin ke bank puter. Dan itu legal, emang dibolehin. Nah, balik lagi yang tadi aku bilang kan, tahun 83 itu dibikin lebih gampang, tahun 88 dibikin lebih gampang lagi gitu. Buat bank muterin duit gitu. Sebelumnya lebih susah. Jadi lanjut lagi kan si itunya bilang, Satoshinya bilang biar lebih jelas bahwa with barely a fraction in reserve gitu. Jadi memang secara aturan boleh misalnya bank cuma nyimpen 10% dari uang yang kita taruh di bank. 90% Wow, mereka wah, pinjemin lagi. wah. Fakta, Itu men. dulu ya. Sekarang bukannya udah nol. Nah, tuh makin 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 longgar lagi kan gitu. Iya. Dan Gitu. satu lagi, secara hukum, ketika kita Hmm, taruh uang kita di bank, hmm, itu adalah hak bank, punya bank. Uang itu adalah punya bank, bukan punya yes. kita. Hmm. Dan itu jadi makanya istilahnya di bank itu namanya liabilitas, jadi kewajiban bank untuk Hmm, pinjamkannya. Jadi hmm, bank itu berhak menolak untuk kita, untuk ketika kita mengambil uang uang tersebut. Gitu. Kalau yes, dia nggak punya, yes. secara legal tuh, legal. Yep, yep. Lucu ya, padahal kita titipin loh. Padahal uang kita. Iya, dan kita bayar per bulan bahkan untuk Iya, jasa. bahkan ada biayanya, biaya penitipan ya. Iya. Gitu. Nah, tapi maksudnya to be fair ya, nih juga aku balikin ke yang tadi tuh, yang di sini gitu. Bahwa Mhm. pemerintah ngelakuin itu buat menstimulus ekonomi. Dan faktanya ya memang ekonomi maju gitu tahun 80-an itu. Makanya kan ada meme-meme Soeharto lebih enak zamanku tuh ya. Oh, itu penyebabnya. Emang maju gitu. Kenapa? Karena Easy Oh, money. pas lagi iya betul, uang gampang kan berarti kan apa ya? Lu inget kan Gi, sekarang politikus suka bilang, "Oh, kita bakal mengundang Tesla investasi di Indonesia gitu. yes, Investasi luar yes. termasuk gitu kan. Apa namanya? Ekonomi jadi maju." Betul, betul. Nah, itu satu cara dan itu cara yang memang bener gitu. Ada orang luar naruh duitnya, dibikin pabrik di sini gitu kan, uang muter, ada pekerjaan gitu. Nah, kalau itu nggak ada, cara lainnya gimana? Cara lainnya yaitu uang-uang yang dikumpulin di bank, yang kita taruh di bank, Mhm. dipinjemin sama bank. Jadi seolah-olah Indonesia jadi lebih banyak modal dong, lebih banyak investasi gitu, yang bukan dari Padahal, luar tapi dari padahal duitnya itu aja kan. yes, yes, yes. Jadi Memindahkan. pas orang bilang apa namanya, oh supply uang meningkat gitu secara eksponensial, itu bukan semuanya uang yang dicetak pemerintah terus dibagi-bagiin pas Lebaran gitu. Itu adalah uang yang jadi berganda berkali-kali lipat di bank gitu. Dan Kalau Ah, Hmm. hmm, Credit mau nambahin creation itu sedikit, jatuhnya bukan sih? credit creation. ya, Makanya Satoshi secara spesifik juga bilang ke bank itu nggak cuma central bank. Mereka juga mungkin malah jadi penyebab signifikan supply uang meningkat. Gila mind blowing ya. kalian pada kenal ini nggak? Pada kenal si Ray Dalio nggak? Ray Dalio itu Ya, tahu-tahu. investor head apa? Fund manager ya. Fund manager dari Bridgewater. Hmm, yang terkenal. Ada satu video tuh bisa ditambahin sama Mas Tinggi. coba, coba, Eh, coba. Oh iya, dia pernah bikin video yang bagus. Cuma, itu 30 menit itu. Ya, ini kita tunjukin aja teman-teman bisa apa namanya? Bisa nonton sendiri nanti ya. Yang ini kan ya. Bukan yang itu, tapi yang how economic machine works. Oh, how economic machine work. Ya. itu dia. Cuman yang tadi itu juga bagus, men. Lu teman-teman yang nonton podcast ini bagus juga tuh buat nonton. Yang ini ya, Ini nanti dijelaskan dijelasin ya. Mas kita di mengenai uang, mengenai kredit. Yap, yap. Iya, iya. Yang kenapa gara-gara bank uang jadi banyak gitu kan ya. Hmm.
top Ya. recommended buat teman-teman yang nonton podcast ini buat nonton juga. Ray Dalio ya, jadi channelnya di Ray Dalio kalau mau dibaca. Yap. Baca lagi, ditonton. How the Economic Machines Work dari Mhm. Ray Dalio. Mhm. Nah, ini Kredit betul-betul bank. orange feeling aku banget. Pas nonton ini langsung itu ya. Oh, jadi Langsung ini paham kenapa gitu. Dan Bitcoin kita dibutuhkan. kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Iya, Hmm. kayak lagu itu. Orang kaya makin kaya, orang miskin. Ada kan lagunya nggak usah? Ya. Ada. Jadi Tahun gitu. umur Nggak dah. lah. Playlist gue nggak sama lu Gigi ya, maafin. Tahun umur dah, aduh. Oke. Jadi apa namanya? em, Sedih gitu buat saudara-saudara kita yang menengah ke bawah untuk menyadari bahwa ya mereka di posisi ini bukan cuman karena mereka mungkin apa namanya males gitu, Mhm. tapi juga ada faktor eksternal yang bikin mereka penghasilannya tuh lebih kecil dibanding bos-bos Oke. gitu. Dan oke, ini gue juga tadi kan gue bilang to be fair ya, to be fair gitu. Apa namanya? Di awal memang bagus buat ningkatin produksi. Cuman kan pinjaman nggak cuman yang produktif, nggak Juga cuman yang buat pinjamin ke pabrik, ke Betul. pengusaha gitu. Kebayangkan ya, gitu. Jadi kayak awal-awal bagus, terus ntar pelan-pelan apa namanya melebar ke kredit mobil, kredit apa rumah gitu. Tadinya kredit rumahnya susah, lama-lama jadi gampang. Pas kita gampangin buat kredit rumah, pada bayar-bayar aja tuh orang gitu. Nggak usah khawatir lah gitu. Nah, habis itu dibikin lebih gampang lagi, habis itu ada kartu kredit gitu kan, kredit-kredit konsumtif gitu. Hingga akhirnya sekarang ya, pinjol ya, yang datang dan pergi. Apa dulu kan Kredivo, sebut merek nggak apa-apa ya. Home credit gitu-gitu, sekarang udah ganti lagi gitu. Jadi udah apa namanya? eh Income-nya turun, terus dijebak juga gitu sama kredit-kredit konsumtif orang-orang miskin itu. Jadi sistemik sih problemnya. Meskipun niat awalnya baik, gitu. Oke. Oke. Ini menurut gua ya, kalau yang dengerin pun itu langsung bengong duluan gimana ya? Langsung stres duit gue pakai nggak nih? Serius Kalau dan itu dan mungkin ini pun jadi trigger kenapa kalau gue relate dengan obrolan kayak di grup WhatsApp atau misalnya obrolan sama orang ya. tua yang Hmm, udah ngalamin zaman-zaman hmm, ini ya 78, 97, hmm, itu 83. hmm, Itu tuh apa sebutannya tuh eh dulu gue beranggapan bahwa ini mah halu paling karena udah tua aja gitu kan ngomong, tapi hmm, ternyata emang ada kejadian yang cukup drastis terjadi di tahun segini gitu yang ngebuat kayak kesannya tuh kayak suatu tuh gimana, hmm, terus ada kesan juga ekonomi kita tuh kenapa bisa kayak gini, kenapa gitu kan, hmm. bukan cuman isapan jempol gitu, dan memang ada datanya. Yap, yap, Wow, oke. yap. Honestly kita di sini 40 menit aja loh di ngomongin soal sejarahnya aja ya, kita ngomongin sejarah aja udah 40 menit gitu. Ini gue split podcastnya berapa banyak nih ya. Iyalah. Padahal kita buat 3 tema kan, 3 topik nih. Yang pertama kan Betul, tadi betul, jalan betul. itu kan. Yang kedua Hmm. kita mau baru mendalam. Tadi kan udah disebutin sama Satoshi juga tujuan Bitcoin itu apa, karena Satoshi. ya distrust lah intinya gitu ya. Hmm, Kita pengen kembali ke alat atau mungkin instrumen yang memang bisa digunakan dengan 100% trust sebisa mungkin, bukan sama orang. Oke, mungkin kita masuk ke yang kedua, gak apa-apa lah ya. Kita masuk hmm. ke kedua, nanti teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin gue sarankan coba join komunitas Bitcoin. Yap, Pas kan? ini doang. Di mana sih kalau kita mau join komunitas Bitcoin itu? Telegram kita. Telegram. Hmm. By invitations atau bisa search sendiri nanti? Kayak bisa ya.
Coba. Tuh. Coba nanti gue lampirkan kalau ada linknya nanti gue lampirkan di. Ya, namanya Indonesia Bitcoin Community kalau mau search. Oke, bisa di. Linknya bisa di bawah nanti. Ya, dan gue juga baru join lagi. 2 minggu lalu kayaknya ya, Ki ya. Mm-mm. 2 minggu lalu kayaknya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua deh kalau gitu ya. Yang kedua itu tadi kan udah mulai sama Mas Rick ini. Yang kedua ini tentang Bitcoin-nya itu sendiri. Jadi apa sih itu Bitcoin dan bentuknya kayak gimana, kegunaannya kayak gimana. Kita bisa mencerna Bitcoin itu apa tuh, ada nggak sih yang ngebuat oh gini tuh bedanya. Karena kan sekarang Bitcoin itu relate dengan duit gitu. Bitcoin, koin loh, pasti duit. Oh duit ya, tapi duitnya nggak ada fisiknya gitu. Coba kita luruskan dulu di apa Bitcoin itu. Mungkin dari Mas, nanti dari Mas siapa ya? Dari Mas Dimas atau Mas Bani? Mas Dimas kali ya? Oke, udah saya coba ya. Jadi kan kita bahas mengenai uang, kenapa yang pertama banyak ya. Jadi kan pada akhirnya saya mau introduce suatu konsep eh, namanya uang yang keras, hard money, atau uang yang lembut atau soft money. Maksudnya gimana? Maksudnya uang yang soft money itu analoginya begini, kita bekerja menghasilkan 10 eh, padi harga Rp100. Tapi ketika seseorang atau bukan pemerintah dengan gampangnya tanpa bekerja bisa menghasilkan Rp200, berarti otomatis suplai uang kita bertambah dong ya. Gitu ya. Itu yang membuat inflasi terjadi, yang membuat tadinya harga barang kita tadinya nilainya Rp100 jadi 200, menjadi Rp300 kan total circulation. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini memang adalah uang, tapi bentuk uangnya digital. Kenapa dibikin digital? Karena ini sebuah evolusi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya di mana berawal dari barter, kemudian dari pertukaran emas, kemudian pertukaran dari apa namanya? Pertukaran dari uang kertas yang ada deposit di backup sama emas, kemudian pure fiat itu uang kertas yang tidak di backup oleh apapun kecuali pemerintah gitu ya. Evolusinya ada uang kertas ini kemudian berevolusi electronic money, tapi bedanya apa sama dengan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu bisa dibilang seperti emas, tapi berbentuk digital. Jadi kenapa emas itu gagal sebagai uang? Karena pertama itu emas itu memiliki keterbatasan. Pertama dia itu berat, kemudian dia tidak bisa menjadi fraction yang lebih kecil ya. Bayangkan kalau kita belanja di sayur, kita buang 1 gram emas, harga sayurnya 1/1000 gram gitu ya, gimana kita membaginya gitu kan? Itu makanya orang menciptakan teknologi lama itu menciptakan uang kertas gitu. Nah, dengan Bitcoin itu bisa karena itu dibentuk dalam bentuk digital. Jadi sebuah emas dibentuk dalam bentuk digital, di mana satu Bitcoin itu setara dengan 100.000 Satoshi atau 100.000 unit yang lebih kecil lagi. Gitu. Jadi di situ Bitcoin itu disebut juga dengan uang yang keras karena Bitcoin itu tidak dikontrol oleh siapapun. Dan mungkin banyak yang mengatakan Bitcoin ini di backup oleh apa sih? Karena bentuknya digital, nggak bisa pegang, nggak bisa pijak, nggak bisa cium, nggak bisa raba gitu ya. Di backup oleh apa? Sebenarnya dia di backup oleh pertama energi. Untuk bisa menghasilkannya orang membutuhkan energi yang sangat besar. Yang kedua dia di backup oleh matematika, oleh work. Jadi karena proses transaksinya itu sendiri membutuhkan chip dan juga mathematical calculation. Jadi 2 hal ini yang membackup Bitcoin yang memiliki value. Gitu. Dan ini membuat orang membuat Bitcoin menjadi sesuatu yang berharga. Mungkin ada yang terlewat, mungkin kalau dari Mas Bani atau Mas. Coba aku ini nanya deh. Berarti Bitcoin itu tidak ada kontrol apapun dari Satoshi-nya sendiri gitu ya, sebagai pembuatnya gitu. Enggak, Satoshi itu dia udah berlepas tangan sejak kira-kira setahun atau 2 tahun setelah pengembangan Bitcoin gitu. Maksudnya itu Jadi gimana tuh itu? Oh jadi nggak tahu aja Bitcoin itu hidup sendiri gitu. Tahu-tahu udah ada di mungkin dunia maya.
Ya, dan Mungkin elektronik lah ya perlu gitu. dijelaskan ini kali Mas Bani, kronologinya gitu. Jadi buat teman-teman misalnya bukan datang dari background development IT, Mhm. Aha. kayak apa sih dulu step-stepnya, sejarah munculnya gitu. Oke, jadi sebenarnya Bitcoin ini adalah kulminasi dari teknologi selama 40 tahun ya. Jadi Hmm. pertama dari komputer itu sendiri, terus ke kriptografi, terus ke eh, perkembangan tentang internet, baru kita punya Bitcoin. Nah, sebelum Bitcoin ini kan udah beberapa orang tuh udah sempat nyobain untuk bikin eh, uang digital sendiri. Bahkan Elon Hmm. Musk. Bukan yang pertama. Bitcoin itu bukan yang Bukan pertama gitu ya. bukan yang pertama, Hmm. tapi yang pertama yang bisa survive dari eh, pemerintah gitu. Hmm. Jadi PayPal itu sebelum mereka berubah menjadi payment processing, sebelumnya mereka juga sempat mau bikin tentang ini nih, ya tentang uang yang berdiri sendiri gitu. Serius, aku baru tahu loh. Bener. Wow. Pantesan Elon Musk sekarang pro Bitcoin. Karena Dulu ya masa lalunya itu, dulu pengen bikin emas digital dia. cuma nggak kesampaian gitu. Bukan nggak kesampaian, karena mereka kan punya suatu badan perusahaan, dan perusahaan itu kan juga terdiri dari orang-orang, board of Hmm. director, staff. Ya Hmm. kalau mereka dicekal, gampang sekali Berhenti. menargetkannya gitu. Oh, Ya. oh. Dan dulu tuh ada juga, pernah dengar yang namanya e-gold nggak? Ego, E-gold, adanya nyicil emas gue taunya. nyicil mas ya. Itu kayaknya udah baru sih mas. Tapi ini zaman 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 Kaskus masih oke lah. Oh. Kita throwback dikit. Hmm. Hmm, hmm. Jadi eh, dulu juga sempat ada e-gold yang ceritanya itu suatu token yang di backup dengan emas dan di-issue oleh suatu perusahaan. Ini zamannya sebelum Bitcoin ya, gitu. Tapi ya pada akhirnya juga mereka bermasalah karena Mhm. kena cekal pemerintah gitu. Iya, iya, iya. Mungkin ya, mungkin Mas Dimas mau nambahin dari era itu, Dari era itu. udah Udah lumayan pernah jauh coba. soalnya. Itu aku nggak terlalu kenal ya, tapi aku yang aku tahu tuh dari zaman itu memang orang mencari bentuk uang yang memiliki nilai ya. Yang pertama itu kan memang kan semua jenis uang fiat atau rupiah, dolar segala macam itu dikontrol oleh bank sentral. Sehingga orang-orang ketika bertransaksi mereka secara tidak langsung harus percaya pada bank sentral atau pemerintah untuk mengamankan transaksi itu. Atau bisa juga nanti ditolak transaksi. Dan evolusi dari Bitcoin inilah yang lahir yang memberikan kebebasan orang itu bertransaksi dengan siapapun dan dengan dimanapun gitu tanpa perlu percaya no trust pada bank. Tapi sebenarnya Bitcoin sendiri ini ada dua aspek. Pertama sebagai aset kita bayangkan sebagai koin. Yang kedua itu dia sebagai network sebuah jaringan. Gitu. Di mana semua orang itu karena ini basically Bitcoin itu sebuah software ya. Jadi software itu yang memiliki aset memiliki network. Semua orang bisa menjalankan software yang sama gitu. Karena semua orang bisa menjalankan software yang sama, dia bisa mengcopy seluruh transaksi yang pernah terjadi di masa lalu dan masa depan. Jadi itu yang membuat Bitcoin punya valuable yang tinggi karena dia ketika ada orang yang join network kemudian berusaha melakukan fraud itu pasti ketahuan karena semua orang punya copy transaksi yang terjadi sebelumnya. Gitu. Mungkin agak teknikal ya ngomongnya ya. Nah, ini semua orang tuh semua orang siapa aja nih? Semua orang di seluruh dunia atau semua orang yang pakai? Jadi di Bitcoin itu ada 3 komponen, correct me if I'm wrong. Pertama ada user, yang kedua ada miner, yang ketiga ada node. Jadi user itu orang yang melakukan transaksi dari A ke B, miner itu adalah orang yang bertugas untuk mengamankan transaksi itu dan juga sebagai rewardnya karena dia sudah jadi mengamankan transaksi, dia dapat reward Bitcoin sebagai aset.
hasil dan transaksi ini dimasukkan dalam suatu blok atau dalam istilahnya blockchain, dan blockchain ini dipropagate oleh node gitu. Node itu sendiri sebuah software kecil yang semua orang bisa pasang di rumahnya, dan itu mereka sebagai kayak honest keeper lah, ya, orang semua jadi honest gitu, karena bisa jadi miner kong kali kong ingin memasukkan transaksi bodong gitu ke dalam blok. Tapi karena ada orang yang menjalankan node di rumah dan otomatis bisa mencek apakah transaksi ini benar atau enggak, itu yang membuat Bitcoin itu valuable. Jadi Bitcoin itu memiliki rules but has no rulers. Memiliki peraturan yang semua harus ikutin, tapi nggak ada pemimpin. Balik lagi ke poin tadi Singgih ya. Kalau misalnya Satoshi balik lagi itu maksudnya karena dia sempat menghilang gitu. Nah dia bisa nggak mengubah Bitcoin gitu? Jawabannya enggak berarti ya. Oke. Lanjut kalau gitu ada lagi kah tentang ininya apa Bitcoin itu sendiri yang perlu diketahui sebendanya itu? Oke, satu lagi Aku mau tentang nambahin Bitcoin. dikit. Oh, silakan Mas Dimas. Silakan. Oh, paling dari aku tambahannya adalah karena Bitcoin ini asetnya unik ya. Jadi bedanya apa sama dengan akun Google atau akun PayPal atau akun-akun yang lain gitu ya. Ini salah satu, Bitcoin ini walaupun bentuknya digital kita nggak bisa pegang, tapi kita can really truly own it gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita simpan sendiri dalam simpanan sendiri, nggak ada satu orang pun yang bisa merampasnya dari diri kita, dan tidak ada satu orang pun bisa mendebase atau mengurangi value-nya karena dia mencetak lebih banyak Bitcoin gitu. Ya itu bedanya apa sama Google dan segala macam. Kalau misalnya Google itu kan kita memang punya akunnya misalnya singgih@gmail.com misalnya, itu punya passwordnya. Tapi ya kita tidak menguasai servernya, tidak pegang semua data-data kita dipegang sama centralized entity. Kemudian kita semua transaction kita bisa di safekeeping sama Google ya. Tapi kan kita jadi percaya sama satu entity sama Google gitu. Ya kita berharap dia tidak ngapa-ngapain sama data kita. Nah sementara dengan Bitcoin itu karena kita data kita, Bitcoin kita tuh safe dalam sebuah jaringan network, di mana itu di keep dengan private key. Jadi enkripsi kriptografi, private key, di mana kita yang bisa melakukan yang transaksi itu hanya kita gitu. Dan ini dicatat disebar di seluruh nodes di seluruh dunia. Jadi ketika orang mau mencoba mengambil kita, dia harus mencoba mengambil dulu private key-nya. Mungkin dari Mas Bani ada ini nggak tambahan nggak? Karena aku dia agak technical, jadi aku a bit out of my expertise area. Ya, untuk soal Bitcoin as cryptocurrency, kripto itu sendiri kan bahasa asalnya itu adalah rahasia kan. Jadi gimana ya kan? Jadi gimana kita orang itu menjaga Bitcoin itu adalah dengan menjaga rahasia kepemilikan mereka terhadap Bitcoin itu atau akses terhadap Bitcoin itu yang dipegang dengan private key gitu atau kunci pribadi itu. Nah ya itu nggak ada yang bisa akses selain kita sendiri, kecuali kalau kamu ngasih tahu ke orang lain atau ada yang nyolong. Oke. Gitu. Jadi masalahnya adalah ke aksesnya, bukan ke misalnya tadi disimpan sendiri itu bukan Bitcoin-nya, tapi aksesnya ya. Ada aksesnya. Kunci. Jadi si user ini kan ya. Oh, jadi si koinnya itu sebetulnya di luar sana, ya koinnya ya, Bitcoin-nya itu di luar sana yang kita punya, tapi akses untuk menuju koin itu tuh di mana, itu kita sendiri yang tahu gitu. Kita yang pegang, kita yang punya. Betul. Oke. Wah. Jadi yang namanya wallet itu adalah dia cuma tahu mana aja nih koin-koin yang kita punya aksesnya gitu. Karena wallet itu kan tahu private key itu kita kayak apa gitu. Kalau di tahap implementasinya sih. Wallet, nah ini wallet baru lagi nih, wallet, dompet, ya kan terjemahannya dompet. Burung wallet.
Nah, ini wallet itu adalah tempat kita nyimpen koinnya. Ini aku cuma analogiin aja gitu ya. Jadi koinnya ditaruh di wallet. Iya, iya, iya. Wallet itu adalah akses ke koinnya. Kalau Mm-mm. kita menerjemahkannya ke dalam analogi itu tepat nggak sih atau gimana dengan Bitcoin? Aku pribadi sih nggak terlalu suka analogi wallet, karena kita kan koinnya nggak hidup di wallet kita. Nah, Yang hidup kan? di wallet kita itu adalah kuncinya itu. Jadi aku apa ya, enaknya kayak gantungan kunci aja gitu. Kayak gini. Oh, oke, Mungkin oke, gitu. oke. Kalau ini pribadi ya, gitu. Ya, aku lebih suka analogi gantungan kunci. Kita kalau misalnya mau dapat ini aku kebanyakan Bitcoinnya ada nih. Terus kalau kita mau beli gimana? Kita mau eh, aksesnya wallet tadi itu gimana? Ada nggak sih gitu? Ada teman-teman tinggal googling aja open source Bitcoin wallet. Hmm. Open Nah, source karena Bitcoin wallet. yes, ada beberapa dan karena open source berarti kode programnya itu, kode program walletnya itu bisa diaudit sama siapa aja. Gitu. Jadi kita bisa lebih trust, lebih percaya. Dan Oh, gitu. Ada wallet yang dia itu nyimpenin private key kunci gitu kan tadi. Kunci walletnya kita. Ada juga. Ada yang dia nggak nyimpenin. Jadi itu hidup di HP kita doang gitu. oh, ini aku lihat di Bitcoin.org ya, ada mobile wallet, ada desktop wallet, sama hardware wallet. Jadi walletnya tuh kita seinstall gitu ya, maksudnya tuh. Ya, jadi tadi aku bilang tuh wallet apa apps ya, mobile apps gitu. Heeh. Ada juga yang walletnya hardware, USB dicolok. Gitu. Ada beberapa jenis gitu. Oke, aduh Cuman ini, pas kita punya wallet saldonya nol. heeh, Iya kan, pas kita beli wallet kan nggak sama. heeh. Nah, biasanya entry point pertama kita itu dari exchange. Jadi beli di pasar Bitcoin. Oke, rekomendasinya apa tuh? Jadi Gitu kalau kan. misalnya kita ke wallet sendiri, ke exchange itu, apa sih yang bisa dipakai di Indo misalnya? Ada banyak dan Yang Mas Riki pakai deh, kayaknya misalnya, atau bagus Mas kita Dimas bahas. pakai. Jadi kita bagus bahas next episode ya. Soalnya nih rabbit hole ke teknikal bisa panjang juga nih. Oh, Gitu. ini Yang teknikalnya aku bukan ke apa teknikal ininya sih, tapi lebih ke how to approach-nya aja. Jadi bukan usage ya. menurutku ya. Usage. Saya sebagai Ya. ini orang baru nih, tapi pengen tahu Bitcoin, cuma tahu apa sejarahnya doang, apanya doang, tapi nyentuhnya tuh gimana gitu, aksesnya tuh kemana. Itu doang, sampai Yes. situ tahu ya udah Gak sampai apa-apa, situ gak apa-apa. dulu. Karena Gak apa-apa. acara kita disponsori sama Reku dan Pintu, makanya untuk Bitcoin di Reku dan Pintu saja. Ya, terus Pintu Sponsor. muncul kan? Dijelasin lewat dulu ya. Kita langsung ngeblank nih logo langsung keluar. Pintu sama dan Reku dulu baru rekeningku. Oke, Reku. Oh, itu tuh gitu. exchange ya? Berarti ya exchange untuk beli Ya. Bitcoin. Teman-teman login di sana gitu kan, terus beli. Buat beli kan itu harus kasih rupiahnya dulu gitu kan buat beli gitu. Deposit dulu, transfer ke apa namanya? Ke rekeningnya mereka. Cuman ini poin menarik nih, masalah exchange yang dihubungin sama tadi kita tentang apa emas dan bank gitu ya. Kan kita bisa beli Bitcoin di exchange, bener kan? Habis kita beli di situ ada kelihatan kan 0,00 sekian gitu. Jadi satu Bitcoin tuh 100 juta Satoshi. Ada sekian Satoshi nih yang kita punya nih kita beli gitu. Nah, mirip sama kayak kita naruh duit di bank. Tadi kan kita bahas gitu. Kita taruhnya 1 juta, bank simpen cuman 100.000, 900-nya mereka pinjemin. Jadi KPR, jadi apa gitu. Nah, exchange juga kayak gitu. Bisa jadi mereka muterin duit yang kita taruh gitu. Nah, kita harus percaya sama exchange. Kita harus percaya sama exchange gitu kan, bahwa
entah Bitcoin kita atau rupiah kita di mereka itu disimpan dengan baik gitu kan ya. Jadi Nah makanya pas kenapa? aku cuma mau nambahin itu bukan mungkin jadi tapi sudah terjadi ya. Apalagi di Hmm, Indonesia ada satu exchange bukan Reku dan Pintu ya, yang dimana kita eh, nggak bisa narik Bitcoinnya, yap, Waduh. yap, kita hanya bisa Hmm. menguangkan rupiahnya kembali. yes, Jadi bisa jadi Hmm. yang kita beli itu hanya indeks atau harga. label doang Paper Betul. Bitcoin ya. gitu. Nah itu kan yang sebenarnya Satoshi juga tentang gitu, bahwa kita taruh duit di bank kita harus percaya mereka nyimpanin itu. Gitu. Nah makanya kalau teman-teman, tapi kan tadi entry point-nya itu di exchange. Nah, teman-teman, kalau Bitcoin-nya udah lumayan banyak di exchange, pindahin ke wallet pribadi. Yang tadi aku bilang itu, ada yang hardware, ada yang apps ada yang open source, jadi lebih aman gitu. Ada juga yang dia open source tapi dia punya fitur backup. Jadi kalau HP-nya hilang, selama apa namanya akses ke Google Drive atau iCloud-nya aman, bisa balik lagi Bitcoin-nya. Masih. Gitu. Well, Iya, itu yang exchange dulu kasus di Amerika FTX. Kalau Ya karena itu uangnya kalau di Indonesia tuh diputar-putar di yang punya versi awalnya hurufnya N, awalnya N. Ed, Oh yang kasus. Nggak, nggak Ya, tahu gua. N itu yang punya grup terbesar di Indonesia lah. Grupnya punya Paper and Paper. Hmm. Hmm, hmm, oke. ya ya. Tuh udah dikasih kisi-kisi ya. Iya, Ya udah aduh. jelas ya kalau itu. Aku Yang nggak akan. ada itu Kan, ya, yang ada emas-emasnya ya namanya ya. tapi kan buat exchange sendiri mereka. Ya, ya bagi exchange sebenarnya aku pernah kerja di exchange ya. Jadi aku tahu bagi exchange itu mereka agnostik. Mereka nggak Ah, peduli aset apa yang diperdagangkan di tempat mereka. Yang mereka pedulikan semakin banyak orang beli dan jual. Gitu. Ketika oke, semakin banyak mereka dapat komisi. Nah, oke. mereka uangnya dari situ semua. Gitu. Tidak pun sempat di periode yang lalu yang sempat listing token artis. Oh iya. Iya, tahu. Siapa Tahu. namanya? Anang. Mereka nggak peduli karena waktu itu lagi hype. Hmm, hmm, Jadi seperti yang dibilang sama Mas Riki tadi, hmm. sama seperti halnya bank, exchange ini juga punya kepentingan sendiri lah ya. Hmm, Nah, hmm. jadi Mm-mm. kita mau beli Bitcoin, terutama Bitcoin, kan, maksud untuk menabung, sebisa mungkin atau sewajibnya kita belajar cara menyimpannya sendiri. Well, kayaknya sih ini masih panjang ya kita topik yang kita bicarakan ini bahkan sampai baru apa aja nih. Kita belum sampai ke mitos sama isu yang ada di masyarakat tentang keraguan-raguan penggunaan atau memahami tentang Yap, teknologi baru. Teknologi kita bisa sebutnya teknologi ya, tapi lebih condong ke yap, mata uang atau mata uang lah ya. Instrumen baru gitu ya yang memang lebih bisa dipercaya gitu, dibanding dengan konvensional. Nah, untuk yang sekarang kita akan akhiri di sini. Yang tadi kita rencananya 2 episode, kayaknya bakal jadi 3 episode. Bahkan kita nggak tahu nih episode yang ketiga pun akan cukup nggak? Kan jadi 4 episode kali ya. I don't know, tapi seru banget. Nah, buat teman-teman yang lagi nyimak sekarang, nggak usah khawatir. Teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, Mas Dimas, Mas Bani sama Mas Riki ini ada di komunitas Bitcoin tadi. Jadi teman-teman cari di Telegram Bitcoin Indonesia ya sebutannya, Bitcoin Indonesia Community. Hmm. Gitu. Nah, itu bisa dicari, join di Indonesia sana dan Bitcoin cari. Oh, Indonesia Bitcoin Community. Nah, teman-teman bisa cari di sana dan langsung mention Ricky, Dimas atau Bani gitu. Mungkin namanya agak beda-beda karena ada yang ya biasa ya kalau misalnya bermain kripto, network, mungkin bisa pakai avatarnya NFT juga. Suara-suara aneh sudah terdengar. sudah dipanggil.
Oke, kalau gitu sekali lagi kita akan ada episode lanjutan dan jangan lupa ini adalah rangkaian menuju Bitcoin Conference di Bali tanggal 26-27 nanti dan ada rangkaian acara juga, nggak cuma conference ya, bahkan ada hackathon juga di sana. Yes, hackathon. Logonya. Gitu. Betul. Gitu. So, tunggu ke episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Thank you teman-teman. Thank you. Mas Riki, Mas Bani, Mas Dimas. Ya, thank you.